Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, gedung gereja merupakan tempat bagi kita untuk melaksanakan peribadatan. Gereja Katolik terkenal dengan gedung-gedung gereja yang cukup besar dan megah, baik yang bergaya arsitektur gotik, barok, rokoko maupun berarsitektur budaya setempat. Di Indonesia terdapat beberapa gereja Katolik yang cukup megah dan menampung ribuan umat. Dan Wasi Sabda mencoba untuk merangkum dari berbagai sumber beberapa gereja megah di Indonesia. Yang pertama, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosep Pontianak. Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak ini terletak di Kalimantan Barat dan didirikan sejak tahun 1998. Gereja mengalami renovasi pada tahun 2011 dan pada tanggal 19 Desember 2014, Gereja Katedral Santo Yosep diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Andes Cornelis MH. Kemudian pemberkatan gereja baru dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2015 bertepatan dengan Pesta Santo Yosep. Konon, gereja ini pun menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara. Gereja Katedral Pontianak ini mampu menampung kurang lebih 3.000 orang. Yang kedua, Gereja Katolik Santo Ignatius Manado. Gereja Santo Ignatius terletak di Sulawesi Utara, yaitu kota Manado. Gereja dibangun pada tahun 2005 dan diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2014. Gereja ini bergaya arsitektur Romawi dengan sangat megah dan kapasitas umat yang bisa tertampung dalam gereja ini berkisar 1.000 umat. Yang ketiga, Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Gereja yang memiliki gaya arsitektur semi-gotik ini direnovasi pada tahun 2003. Gereja ini diresmikan oleh Uskup Manado, yaitu pada waktu itu Monsinyur Yosef Suatan MSc, dan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Monsinyur Leopoldo Girelli pada tahun 2010. Yang keempat, Gereja Katolik Paroki Katedral Roh Kudus Denpasar. Gereja yang bergaya arsitektur inkulturasi budaya Bali ini merupakan gereja Katolik termegah dan terbesar di Pulau Dewata, Bali. Gereja yang terletak di ibu kota Provinsi Bali ini dibangun pada tahun 1993. Dan sejak tahun 1998, sebenarnya bangunan gereja katedral sudah bisa dimanfaatkan untuk perayaan Ekaristi. Namun proses pembangunan terus berlanjut hingga pada tanggal 4 Juni 2017. Gereja Katedral Denpasar ditabiskan oleh Monsinyur Dr. Sylvester San PR. Yang kelima, Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau. Gereja Katolik Katedral Hati Kudus Yesus ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Gereja yang diresmikan pada tahun 2018 ini memiliki gaya arsitektur inkulturasi suku Dayak. Ciri khas gereja inkulturasi suku Dayak ini terdapat 7 menara sebagai simbol 7 sakramen. Yang keenam, Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Pran Maria diangkat ke surga Jakarta. Gereja yang sudah sangat tua dan bergaya gotik dari Eropa ini telah diresmikan pada tahun 1901. Gereja yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal ini mampu menampung 650 umat. Yang ketujuh, Gereja Katolik Graha Velangkani Medan. Gereja Katolik yang bergaya arsitektur India Mughal ini berada di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gereja yang sangat megah ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu Rudolf Pardede dan Uskup Agung Medan kala itu Monsinyur Alfred Batubara. Gereja ini
dibangun untuk menghormati Bunda Maria yang menampakkan diri di Velankani, India sebagai Bunda Penyembuh dan juga tempat komunitas umat keturunan India di Medan. Yang kedelapan, Gereja Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda. Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi terletak di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Gereja yang bergaya arsitektur gotik dan dipadu dengan sentuhan etnik Dayak ini diresmikan pada tahun 2019 sesudah direnovasi pada tahun 2017. Kesembilan, Gereja Katolik Paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Gereja Katolik Paroki Katedral ini merupakan gereja terbesar ketiga di Kalimantan Barat. Gereja ini terletak di Kabupaten Sintang, dan katedral yang direnovasi total pada tahun 2014 ini mampu menampung umat sebanyak 1.200 umat. 10. Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria Assumpta Santo Yosef Puteng. Gereja yang didirikan di atas tanah seluas kurang lebih 4.000 meter persegi ini terletak di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gereja yang dibangun pada tahun 1966 ini telah mengalami pemugaran dan renovasi, dan gereja ini memiliki kapasitas 650 umat. Sahabat Oasis Sabda, inilah beberapa gereja Katolik yang memiliki bangunan cukup megah dan besar yang ada di Indonesia. Marilah kita senantiasa memuliakan Tuhan melalui peribadatan-peribadatan di gedung-gedung gereja kita untuk semakin menumbuh kembangkan hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan Ave Maria.